Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok HIV AIDS yang beranggotakan Rista Aditya, Santi Saputri, Septiana Duyanti, Sherly Dinda, Sinta Septiana, Sinung Doni, Sri Puji, Tiara Ulfa, Yasinta Dewi, dan Yuyun Apriani. Asuhan Keperawatan HIV AIDS, Mata Kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, Sarjana Keperawatan 2019-2020, Dosen Pengampu Fida Husain, Eskep Nurse Mkep. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah suatu spektrum penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh yang meliputi infeksi primer dengan atau tanpa sindrom akut, stadium asimptomatik hingga stadium lanjutan. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penyebab dari AIDS adalah penyakit yang ditimbulkan oleh HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel T. Semakin sedikit sel T dalam tubuh, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Manifestasi klinis HIV/AIDS atau tanda gejala HIV/AIDS. Tanda dan gejala awal sangat tidak spesifik dan menyerupai infeksi virus lainnya seperti letargi, malaisme, sakit tenggorokan, mialgin atau nyeri otot, demam, berkeringat. Pasien hanya mungkin mengalami beberapa gejala, tetapi tidak mengalami keseluruhan gejala. Kemudian di sini ada fase klinik HIV. Fase yang pertama itu tanpa gejala, limfadenopati atau gangguan kelenjar atau penjelasan limfe menetap dan menyeluruh. Fase klinik 2, penurunan BB kurang dari 10% tanpa sebab. Fase klinik 3, penurunan BB 10% tanpa sebab. Fase klinik 4, gejala menjadi kurus, pneumociatis, pneumonia. Komplikasi HIV/AIDS. Yang pertama, pneumonia. Pneumositis jarang dijumpai pada orang sehat dan imunokompeten. Tetap umum dijumpai pada orang yang terinfeksi HIV. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Merupakan infeksi yang dapat ditularkan ke orang imunokompeten melalui rute respirasi. Dapat muncul pada stadium awal HIV dan dapat dicegah dengan terapi obat. Yang ketiga ada esofagitis. Pada individual yang terinfeksi HIV, hal ini terjadi karena infeksi jamur atau candidiasis atau virus herpes simplex atau cytomegalovirus. Yang keempat ada diare kronik. Diare kronik yang tidak dapat dijelaskan pada infeksi HIV terjadi akibat berbagai penyebab, termasuk berbagai diantaranya ada infeksi bakteri Salmonella, Shigella, Listeria, Campylobacter, atau lain sebagainya. Yang kelima ada toxoplasmosis. Adalah penyakit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Parasit ini biasanya menginfeksi otak dan menyebabkan Toxoplasma encephalitis.
Yang keenam ada leukoencephalopati multivokal progresif, adalah penyakit demielinasi yang merupakan penghancuran sedikit demi sedikit selubung mielin yang menutupi akson sel saraf sehingga merusak penghantaran impuls saraf. Yang ketujuh ada kompleks demensiasi AIDS, adalah encephalopati metabolik yang disebabkan oleh infeksi HIV dan didorong oleh aktivasi imun makrofag dan mikroglia otak yang terinfeksi HIV yang mengeluarkan neurotoksin. Yang kedelapan ada meningitis kriptokokal, adalah infeksi meningis yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus neoformans. Klasifikasi HIV/AIDS menurut WHO 2017. Yang pertama ada klasifikasi laboratorium. Teman-teman semua bisa melihat tabel di PPT ya. Yang kedua ada klasifikasi klinis. Pada beberapa negara, pemeriksaan limfosit sel T tidak tersedia, sehingga pasien bisa didiagnosa menggunakan tanda dan gejala mayor dan minor. Apabila muncul 2 gejala mayor dan 2 gejala minor, maka didefinisikan sebagai infeksi HIV simptomatik. Di sini merupakan gejala minor dan gejala mayor. Gejala minor meliputi kandidiasis orofaringeal, batuk menetap lebih dari 1 bulan, kelemahan tubuh, berkeringat malam, hilang nafsu makan, infeksi kulit generalis, limfadenopati generalis, herpes zoster, infeksi herpes simplex kronis, pneumonia, sarkoma kaposi. Sedangkan gejala mayor terdiri penurunan berat badan 10%, demam lebih dari 1 bulan, diare kronis, dan TBC. Patofisiologi HIV/AIDS. AIDS muncul karena HIV. Hal tersebut dikarenakan sistem kekebalan tubuh alamiah melawan bibit penyakit runtuh oleh virus tersebut, yaitu ditandai dengan hancurnya sel-sel limfosit T. Karena kekurangan sel T, maka penderita mudah sekali terserang infeksi maupun kanker sederhana, sekalipun yang mana untuk orang normal tidak berarti. Jadi, bukan AIDS sendiri yang menyebabkan kematian penderita, melainkan infeksi dan kanker yang dideritanya. Berikut merupakan bagan perjalanan penyakit HIV/AIDS. Teman-teman bisa dipahami ya. Pemeriksaan penunjang HIV/AIDS. Yang pertama, pemeriksaan feses secara mikroskopis. 2. Pewarnaan asid fas basil. 3. Antigen tes. 4. Biopsi. 5. Pemeriksaan darah rutin. 6. Tes fungsi paru. 7. Pemeriksaan neurologis. 8. Tes ELISA. 9. Pemeriksaan Western blot. 10. Pemeriksaan serologis. Terakhir, tes PCR atau polymer chain reaction. Penata laksanaan medis HIV/AIDS. 1. Pengobatan infeksi-infeksi yang berkaitan dengan HIV seperti PPC, KMA, meningitis Cryptococcus, dan retinitis. 2. Malignansi seperti sarkoma kaposi. 3.
preparat antiretrovirus. 4. Imunomodulator. 5. Vaksin. Riset terus dilakukan untuk mengembangkan vaksin terhadap HIV. Yang keenam, ada perawatan pendukung dan terapi-terapi alternatif seperti spiritual, nutrisional, obat dan biologis, kekuatan fisik dan alat. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada asuhan keperawatan HIV/AIDS. Pengkajian yang dapat dilakukan pada HIV/AIDS diantaranya 1. Masalah fisik. Masalah fisik terdiri dari 1. Sistem pernafasan menunjukkan dyspnea, TBC, dan pneumonia. 2. Sistem pencernaan menunjukkan nausea, vomiting, diare, disfagia, BB turun 10 kilo per bulan. Yang ketiga, sistem persarafan menunjukkan letargi, nyeri sendi, dan encephalopati. Keempat, sistem integumen menunjukkan edema yang disebabkan oleh Kaposis sarkoma, lesi di kulit atau mukosa. Yang kelima, ada lain-lain, biasanya menunjukkan demam dan resiko menularkan. Yang kedua, ada masalah psikis, terdiri dari 1. Integritas ego, menunjukkan perasaan tidak berdaya dan putus asa. Kedua, faktor stres, itu baru atau lama. Yang ketiga, ada respon psikologis, menunjukkan penyangkalan, marah, cemas, dan mudah tersinggung. Pengkajian yang ketiga ada masalah sosial. Itu ada 1. Perasaan minder dan tidak berguna di masyarakat. 2. Interaksi sosial, menunjukkan bahwa perasaan terisolasi atau ditolak. Yang keempat ada masalah ketergantungan. Itu menunjukkan perasaan membutuhkan pertolongan orang lain. Di slide kali ini merupakan analisa data pada pasien HIV/AIDS. Untuk analisa data, teman-teman semua bisa dibaca dan dilihat sendiri ya di slide ini. Di slide kali ini masih menunjukkan analisa data pada pasien HIV/AIDS. Teman-teman bisa dibaca dan dilihat sendiri ya di PPT-nya. Diagnosa yang muncul pada kasus HIV/AIDS diantaranya 1. Resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan fisik tidak bugar. 3. Ansietas berhubungan dengan ancaman kematian. 4. Nyeri kronis berhubungan dengan gangguan imun. 5. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan diet kurang. 6. Atau terakhir, isolasi sosial berhubungan dengan gangguan kesehatan. Teman-teman, di sini sudah masuk pada intervensi HIV atau AIDS. Teman-teman bisa dilihat dan dibaca sendiri ya intervensi untuk HIV/AIDS. Di slide ini masih seputar intervensi pada pasien HIV/AIDS. Teman-teman bisa dibaca dan dilihat lagi ya. Ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat makalah dan PPT seputar asuhan keperawatan pada HIV/AIDS.
Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.